Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Antiani, NIM P18171. Di sini saya akan melakukan tindakan penyuluhan kesehatan tentang COVID-19 yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat. Sebelum kita interaksi kepada masyarakat, lebih baik kita cuci tangan dan menetapkan protokol kesehatan terlebih dahulu. Jangan lupa pakai masker. Langsung saja. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Vita. Di sini saya akan melakukan tindakan penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan. Sebelumnya bisa disebutkan nama dan usianya, Bu? Bu Saminah, umur 8 tahun. Baik. Bapaknya namanya siapa ya, Bu? Pak Jijang. Untuk kegiatan sehari-harinya sobat Petani. Oh, petani. Ibu ketika ke sawah itu pakai masker atau tidak? Enggak, Ini bapak kemana ya, Bu? ke sawah. Oh, Ibu sudah tahu mengenai COVID-19 atau corona itu sudah tahu belum? Pernah dengar ya, tapi enggak paham. Baik, Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan penyuluhan kesehatan kepada Ibu. Kira-kira Ibu bersedia atau tidak? Baik, langsung saja ya, Bu. Di sini kan zona kuning ya. Zona kuning itu terbilang ya cukup rawan karena Ibu juga sudah lansia. Zona kuning itu zona yang sangat terindikasi. Jadi zona kuning itu daerah sini belum ada yang terkena, tetapi daerah di sekitar Ibu sudah banyak yang positif seperti itu. Jadi Ibu tergolong kelompok rentan yang terkena COVID-19 karena Ibu juga sudah lansia. Jadi coronavirus itu apa sih? Coronavirus itu adalah penyakit menular. Ini penyakit baru yang ditemukan di Cina, Wuhan, dari hewan seperti pengerat, yaitu tikus atau kelelawar seperti itu ya, Bu ya. Virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Cara penularannya itu dari kita kontak fisik seperti ini tanpa menggunakan perlindungan masker, itu bisa terkena juga dari sentuhan tangan, dari percikan seperti itu ya, Bu ya. Virus ini menyerang organ pernafasan. Jadi nanti ketika semisal Ibu terkena penyakit ini, Ibu akan mengalami sesak nafas dan sulit bernafas seperti itu ya, Bu ya. Gejala klinisnya apa sih? Gejala klinisnya itu letih lesu. Jadi Ibu setelah beraktivitas kok badan saya terasa sakit sekali. Saya kenapa? Mungkin itu salah satu contoh terkenanya COVID-19. Demam. Jadi suhu normal tubuh manusia yaitu kan 36 sampai 37. Jadi semisal Ibu terkena COVID-19 ini, suhu tubuh Ibu 37 sampai 38 lah. Itu perlu diwaspadai. Ibu bisa langsung ke fasilitas kesehatan seperti ke klinik atau ke puskesmas. Sering batuk, pilek dan sakit tenggorokan. Untuk batuk nanti Ibu, misal Ibu batuk, jangan lupa menutup batuk seperti ini ya, Bu ya. Batuk seperti itu, bersin juga seperti itu. Dan merasa sakit tenggorokan itu terasa seperti ada yang gatal-gatal atau bahasanya gimana ya, teri atau gimana. Terus gangguan pernafasan seperti sesak nafas. Jadi seperti kalau Ibu punya asma, jadi asmanya mungkin kambuh seperti itu. Ketika Ibu mengalami gejala seperti ini yang sudah saya paparkan 4 tadi, Ibu harus melakukan isolasi mandiri ketika Ibu merasakan seperti ini. Kalau gejalanya semakin parah, Ibu bisa ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas. Semisal nanti ke puskesmas gejalanya semakin berat, Ibu bisa dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih besar, atau bisa hubungi 119 untuk call center COVID-19. Cara pencegahannya, yang pertama Ibu harus sering-sering cuci tangan. Ibu sudah bisa belum cuci tangan yang benar itu seperti apa? Nanti saya ajarkan di akhir penkes ini. Istirahat yang cukup. Ibu kira-kira kalau pulang dari sawah jam berapa? Sore. Sore. Kalau bisa ya, Bu, ini kan sudah musim penghujan, jadi
untuk pulang dari sawah itu ya agak siangan aja, nanti misalnya secukupnya aja lah di sawah, jangan terlalu capek. Terus selalu menggunakan masker. Ibu kira-kira sudah punya masker dan cara menggunakan masker yang benar sudah bisa apa belum? Belum. Oh, nanti saya ajarkan. Menutup hidung dan menutup mulut saat bersin dan batuk. Jangan lupa. Caranya seperti ini. Jangan pakai yang sini karena di sini buat menyentuh makanan dan sebagainya. Terus jaga jarak. Jaga jarak itu minimal kita ini seharusnya kita 1 meter, Bu, untuk mengurangi dan meminimalisir terjadinya COVID-19. Terus cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Hindari menyentuh mata dan hidung. Apabila tangan sangat kotor habis pulang dari sawah, cuci tangan dulu, jangan lupa. Habis itu bisa menyentuh makanan, menyentuh mata, hidung ketika gatal, seperti itu. Masak makanan yang sehat dan bergizi, jangan lupa. Di sawah kan banyak sekali ya, seperti tumbuhan-tumbuhan gitu bisa kita olah. Itu kan sangat tradisional dan tidak tercampur apa-apa. Selanjutnya bawa hand sanitizer dan jaga kebersihan di area rumah, seperti itu ya Bu ya. Yang selanjutnya yaitu menjaga jarak atau social distancing. Social distancing itu kita harus menjaga satu orang dengan orang yang lain itu 1 meter hingga 1,5 meter. Ini agar untuk mengurangi resiko terpaparnya virus corona ini. Yang kedua, tetap tinggal di rumah apabila tidak ada kegiatan yang mendesak di luar rumah. Jadi semisal ibu tidak ada kegiatan atau bagaimana, ibu harus tetap tinggal di rumah aja, istirahat. Kalau pekerjaan bisa diselesaikan di rumah, diselesaikan di rumah saja. Selanjutnya jangan pergi ke tempat yang ramai. Jadi ibu ini kan usia rentan terdampak dari COVID ini. Jadi ibu diusahakan dan diminimalisir jangan pergi-pergi ke tempat yang ramai seperti pasar, seperti itu kan sangat ramai ya Bu ya. Minimalisir aja, yang kalau bisa yang ke pasar itu anaknya saja, seperti itu. Yang paling penting jangan berjabat tangan. Jadi semisal ibu ada arisan atau kemana, nggak usah salaman, cukup segini saja, seperti itu. Selanjutnya tidak berkumpul mengobrol di warung, seperti itu. Kalau ke warung ya secukupnya aja, kita beli apa, kita kasih uang, kita pamit pulang, seperti itu. Selanjutnya kita belajar cuci tangan ya Bu ya. Ini Bu. Yang pertama, ini arahnya keluar ke area jempol, ini juga sebaliknya. Kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari ini harus mepet. Kemudian seperti mengunci, nggak usah dibalik. Kemudian jempol kita arahkan keluar seperti ini. Kemudian ujung kuku. Sudah, bisa Ibu? Ya. Bisa. Selanjutnya cara menggunakan masker. Pastikan kan kita tadi udah habis cuci tangan, jangan menyentuh apa-apa, kita ambil masker. Ini Bu, bisa dibawa semuanya. Kita buka seperti ini, kita buka, jangan sampai menyentuh bagian dalam, kita ginikan, ambil, kita tarik talinya, kita pakai seperti itu. Ini buat ibu sama bapak ya. Ini hand sanitizernya. Ini untuk bisa dibaca-baca ya Bu ya. Nanti semisal ibu lupa apa tanda gejalanya seperti itu. Sebelum saya pamit, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Saya pamit dulu ya Bu. Permisi. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belas-belas urip. Belar harus dipencet.